Tokoh ke-18, Augustus Caesar, tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Augustus Caesar, sang pendiri Kekaisaran Romawi, merupakan salah satu tokoh kunci dalam sejarah. Dia mengakhiri perang sipil yang meluluhlantakkan Republik Romawi selama abad pertama sebelum Masehi dan mereorganisasi pemerintah Romawi, sehingga kedamaian internal dan kesejahteraan terpelihara selama 2 abad. Gaius Octavius yang lebih dikenal sebagai Octavianus, dia tidak menerima gelar Augustus sampai dia berusia 35 tahun, dilahirkan pada tahun 63 sebelum Masehi. Dia cucu, keponakan Julius Caesar yang merupakan tokoh politik terkemuka di Roma selama masa muda Octavianus. Julius Caesar yang tidak memiliki anak sah, menyukai anak muda itu dan membantu menyiapkannya untuk terjun ke dunia politik. Namun, ketika Caesar dibunuh pada 44 sebelum Masehi, Octavianus masih seorang pelajar berusia 18 tahun. Kematian Caesar memicu perebutan kekuasaan yang panjang dan keras antara berbagai tokoh militer dan politik Romawi. Pada awalnya, para pesaingnya yang merupakan orang-orang kawakan di arena politik Roma memandang Octavianus muda dengan sebelah mata. Sebenarnya, satu-satunya aset anak muda yang terlihat adalah bahwa Julius Caesar mengadopsinya sebagai anak. Dengan memanfaatkan keunggulan ini, Octavianus berhasil memenangkan dukungan sejumlah legiun yang dulu dipimpin Caesar. Namun, kebanyakan bekas pasukan Caesar lebih mendukung Marcus Antonius yang merupakan salah satu tangan kanan Caesar. Peperangan yang terjadi dalam beberapa tahun berikutnya mengeliminasi semua pesaing lainnya dalam memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 36 sebelum Masehi, Roma dan banyak wilayah taklukan lainnya dibagi antara Marcus Antonius yang menguasai wilayah timur dan Octavianus yang mengendalikan wilayah barat. Selama beberapa tahun, terjadi gencatan senjata yang menegangkan di antara mereka. Dalam masa itu, Antonius tampaknya terlalu menaruh perhatian pada romansanya dengan Cleopatra, sementara Octavianus terus memperkuat posisinya. Perang pecah di antara mereka pada tahun 32 sebelum Masehi, dan hasilnya ditentukan oleh Perang Laut Besar di Actium pada tahun 31 sebelum Masehi yang dimenangkan pasukan Octavianus. Tahun berikutnya, perang berakhir dengan kemenangan penuh Octavianus, sementara Antonius dan Cleopatra memilih bunuh diri. Octavianus kini menempati posisi kekuasaan serupa dengan yang pernah digenggam Julius Caesar, 15 tahun sebelumnya. Caesar dibunuh karena dia jelas berniat mengakhiri pemerintahan Republik di Roma dan mengangkat dirinya sebagai seorang raja. Namun, pada tahun 30 sebelum Masehi, setelah perang sipil bertahun-tahun dan mencoloknya kegagalan pemerintah Republik di Roma, sebagian besar warga Romawi bersedia menerima seorang despot yang murah hati, asalkan secara formalitas sistem Republik tetap dijalankan. Walaupun bertindak brutal selama perjuangannya ke puncak, Octavian secara mengejutkan bertindak penuh kompromi begitu dia menduduki tampuk kekuasaan. Pada tahun 27 sebelum Masehi, untuk meredakan ketidakpuasan para senator, dia mengumumkan dirinya akan memulihkan kembali sistem Republik dan bersedia menyerahkan jabatannya dalam pemerintahan. Namun, dia mempertahankan posisinya sebagai kepala provinsi Spanyol, Galia, dan Syria. Karena sebagian besar tentara Romawi berada di ketiga provinsi ini, kekuasaan real tetap berada dalam tangannya. Senat menganugerahi gelar Augustus, artinya yang dipertuan kepadanya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan gelar raja. Secara teori, Romawi masih tetap sebuah republik dan Augustus hanyalah seorang warga pertama. Dalamnya, Senat yang merasa berterima kasih dan tunduk menganugerahi posisi apapun yang diminta Augustus, dan selama sisa hidupnya, dia praktis bertindak sebagai diktator. Saat dia meninggal dunia pada tahun 14 sebelum Masehi, Romawi menyelesaikan peralihan dari republik ke monarki, dan putra angkatnya menggantikan dirinya tanpa kesulitan.
Augustus mungkin merupakan contoh terbaik dalam sejarah sebagai seorang despot yang cakap dan murah hati. Dia seorang negarawan sejati, yang kebijakan-kebijakan kompromisnya sangat membantu menyembuhkan luka akibat perang sipil yang berkepanjangan. Augustus menguasai Roma selama lebih dari 40 tahun. Kebijakan-kebijakannya mempengaruhi kekaisaran ini selama bertahun-tahun kemudian. Di bawah komandonya, tentara Romawi menyempurnakan penaklukan terhadap Spanyol, Swiss, Galatia di Asia Kecil, dan sebagian besar Balkan. Di penghujung kekuasaannya, tapal batas utara kekaisaran tidak jauh berbeda dengan garis Rin Danube yang akan menjadi tapal batas utara di abad-abad berikutnya. Augustus merupakan seorang administrator yang sangat cakap dan berperan besar dalam membangun sebuah dinas sipil yang cakap. Dia merevisi struktur pajak dan sistem keuangan negara Romawi, dia mereorganisasi tentara Romawi, dan mendirikan angkatan laut yang permanen. Dia juga mengorganisasi pasukan pengawal pribadi, Garda Praetorian, yang pada abad-abad berikutnya berperan besar dalam memilih dan mencopot para kaisar. Di bawah kekuasaannya, dibangun jalan raya yang luas dan berkualitas tinggi di seantero kekaisaran Romawi. Banyak bangunan publik didirikan di Roma sendiri, dan kota itu dipercantik beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Kuil-kuil didirikan, dan Augustus mendorong ketaatan dan kesetiaan pada agama Romawi lama. Dia juga mengesahkan hukum-hukum yang mendorong terjadinya pernikahan dan pengasuhan anak. Sejak tahun 30 sebelum Masehi, Romawi mencapai kedamaian internal di bawah Augustus. Hasil alaminya adalah kesejahteraan yang meningkat pesat. Pada gilirannya, ini menumbuh suburkan seni. Zaman Augustan merupakan zaman keemasan bagi karya sastra Romawi. Penyair terbesar Roma, Virgil, hidup di periode ini, seperti juga penulis-penulis lainnya, termasuk Horatius dan Livy. Ovid membuat Augustus tersinggung, sehingga diusir dari Roma. Augustus tidak memiliki putra. Seorang keponakan dan 2 cucu meninggal sebelum dirinya. Karena itulah dia mengadopsi seorang anak lelaki, Tiberius, dan menunjuknya sebagai penggantinya. Namun, dinasti ini yang belakangan menyertakan para penguasa terkenal seperti Caligula dan Nero dengan cepat berakhir. Meski begitu, periode kedamaian internal yang dirintis Augustus yang disebut Pax Romana, dapat bertahan sampai sekitar 200 tahun. Selama periode kedamaian dan kesejahteraan yang panjang ini, budaya Romawi terserap begitu dalam ke seantero wilayah taklukan Augustus dan para pemimpin Romawi lainnya. Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran dari zaman kuno yang paling dipuji orang, dan memang sepatutnya. Karena Romawi merupakan puncak peradaban kuno sekaligus penyalur utama ide-ide dan pencapaian-pencapaian budaya masyarakat dunia kuno, Mesir, Babilonia, Yahudi, Yunani, dan lainnya ke Eropa Barat. Menarik bila membandingkan Augustus dengan paman buyutnya, Julius Caesar. Walaupun Augustus tampan, cerdas, berkarakter kuat, dan sukses secara militer, dia tidak memiliki karisma seperti pendahulunya itu. Julius lebih membangkitkan imajinasi orang-orang sezamannya daripada yang sanggup dilakukan Augustus, dan Julius lebih terkenal sampai sekarang. Namun, dalam pengaruhnya terhadap sejarah, Augustus lebih penting daripada paman buyutnya itu. Yang juga menarik adalah membandingkan Augustus dengan Alexander Agung. Keduanya memulai karir ketika masih sangat muda. Namun, Augustus harus mengatasi persaingan yang jauh lebih keras untuk mencapai puncak. Kemampuan militernya tidak setangguh Alexander, tetapi jelas amat mengesankan, dan penaklukan yang dilakukannya terbukti bertahan jauh lebih lama. Bahkan, itulah perbedaan terbesar di antara keduanya. Dengan teliti, Augustus membangun masa depan. Sebagai hasilnya, pengaruhnya secara jangka panjang terhadap sejarah umat manusia jauh lebih besar. Augustus dapat pula dibandingkan dengan George Washington. Mereka berdua memainkan peran penting,
dan agak mirip jalan ceritanya dalam sejarah dunia. Tetapi memandang jangka waktu kekuasaan Augustus, sukses kebijakan-kebijakannya, dan arti penting Kekaisaran Romawi dalam sejarah dunia, saya percaya bahwa Augustus harus diberikan peringkat yang lebih tinggi daripada Washington. Tokoh ke-19, Nicolaus Copernicus, tahun 1473 sampai tahun 1543. Astronom besar Polandia, Nicolaus Copernicus, dilahirkan pada 1473 di kota Torun, Sungai Vistula, Polandia. Dia datang dari sebuah keluarga berada. Saat masih muda, Copernicus belajar di Universitas Krakow, di mana dia tertarik pada ilmu astronomi. Pada usia pertengahan 20-an, dia pergi ke Italia, di mana dia mempelajari hukum dan kedokteran di Universitas Bologna dan Padua. Belakangan dia menerima gelar doktor dalam hukum kanonik dari Universitas Ferrara. Copernicus menghabiskan sebagian besar usia dewasanya sebagai staf katedral di Frauenburg, dalam bahasa Polandia Frombork, di mana dia menjadi seorang ahli hukum gereja. Copernicus tidak pernah menjadi seorang astronom profesional. Karya besarnya yang membuatnya terkenal diraihnya di waktu luangnya. Selama tinggal di Italia, Copernicus akrab dengan pemikiran filsuf Yunani, Aristarchus dari Samos abad ketiga sebelum Masehi, bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Copernicus pun mulai meyakini ketepatan hipotesis heliosentris ini. Ketika berusia 40-an, dia mulai mengedarkan sebuah naskah pendek tulisan tangan di antara teman-teman dekatnya mengenai bentuk awal pemikirannya sendiri tentang subjek ini. Bertahun-tahun Copernicus habiskan untuk melakukan pengamatan dan membuat perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk bukunya, tentang perputaran benda-benda angkasa, di mana dia menjabarkan teorinya secara rinci dan memaparkan bukti-buktinya. Pada 1533, ketika berusia 65 tahun, Copernicus mengadakan serangkaian kuliah di Roma, di mana dia menyajikan poin-poin prinsipil dari teorinya, tanpa memicu ketidaksenangan kepausan. Namun, ketika dia berusia di penghujung 60-an, barulah dia memutuskan untuk menerbitkan bukunya. Dan pada hari dia meninggal, tanggal 24 Mei tahun 1543, dia menerima salinan pertama bukunya dari percetakan. Dalam bukunya, Copernicus secara tepat mengatakan bahwa bumi berputar pada satu sumbu, dan bahwa bulan berputar mengelilingi bumi, dan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Namun, seperti pendahulunya, dia terlalu meremehkan skala tata surya. Dia juga punya kepercayaan keliru bahwa orbit terdiri dari lingkaran atau lingkaran bertumpuk. Maka, teorinya bukan hanya rumit secara matematis, melainkan juga tidak pasti. Meski begitu, buku ini langsung membangkitkan minat besar. Buku ini juga mendorong para astronom lainnya terutama astronom besar asal Denmark, Tycho Brahe untuk membuat pengamatan yang lebih akurat terhadap pergerakan planet-planet. Dari kumpulan data pengamatan Tycho, Johannes Kepler akhirnya berhasil mendeduksi hukum pergerakan planet dalam bentuk yang tepat. Walaupun Aristarchus dari Samos telah mengajukan hipotesis heliosentris lebih dari 17 abad sebelum Copernicus, tepat kiranya jika Copernicus yang menerima sebagian besar pujian. Aristarchus membuat sebuah tebakan yang menginspirasi, tapi tidak pernah mempresentasikan teori cukup terperinci yang bisa digunakan secara ilmiah. Saat Copernicus menggarap perhitungan matematis dari hipotesisnya secara terperinci, dia mengubah hipotesis itu menjadi sebuah teori ilmiah yang berguna, yang dapat digunakan untuk meramalkan, dapat diuji dengan pengamatan astronomi, dan dapat dibandingkan secara serius dengan teori-teori lama bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Jelaslah, teori Copernicus telah mengubah pandangan kita tentang alam semesta dan membawa perubahan-perubahan besar dalam seluruh cara pandang filosofis kita. Namun, dalam menilai arti penting peranan Copernicus,
haruslah diingat bahwa astronomi tak memiliki aplikasi praktis sebesar fisika, kimia, dan biologi. Secara prinsip, orang dapat mengonstruksi alat-alat seperti televisi, mobil atau pabrik kimia modern, tanpa sedikit pun pengetahuan atau penerapan teori Kopernikus. Kita tidak dapat melakukannya tanpa menerapkan pemikiran Faraday, Maxwell, Lavoisier, dan Newton. Namun bila kita hanya menimbang pengaruh langsung Kopernikus terhadap teknologi, kita akan gagal memahami arti penting peranannya. Buku Kopernikus merupakan prolog krusial menuju karya-karya Galileo maupun Kepler. Pada gilirannya, mereka menjadi pendahulu utama Newton. Penemuan merekalah yang memungkinkan Newton merumuskan teori gerak dan gravitasi miliknya. Dari segi sejarah, terbitnya De Revolutionibus Orbium Coelestium merupakan titik awal ilmu astronomi modern, dan yang lebih penting, titik awal dari ilmu pengetahuan modern. Tokoh ke-20, Antoine Laurent Lavoisier tahun 1743 sampai tahun 1794. Ilmuwan besar Prancis, Antoine Laurent Lavoisier, merupakan tokoh terpenting dalam perkembangan ilmu kimia. Pada saat dia dilahirkan di Paris pada 1743, ilmu kimia tertinggal jauh dari ilmu fisika, matematika, dan astronomi. Banyak fakta terpisah telah ditemukan oleh ahli-ahli kimia, tapi tidak ada kerangka teoretik yang cukup untuk merajut potongan-potongan informasi ini. Kala itu, ada kepercayaan yang keliru bahwa air dan udara merupakan zat elementer. Yang lebih buruk, terjadi kesalahpahaman mendasar mengenai sifat api. Dipercaya bahwa semua bahan yang dapat terbakar mengandung zat hipotetikal yang disebut phlogiston, dan bahwa zat-zat yang dapat terbakar ini melepas phlogiston ke udara selama proses pembakaran. Dalam kurun antara tahun 1754 dan 1774, ahli-ahli kimia berbakat seperti Joseph Black, Joseph Priestley, Henry Cavendish, dan lain-lain telah mengisolasi gas-gas penting seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan karbon dioksida. Tapi, karena orang-orang ini menganut teori phlogiston, mereka tidak sanggup memahami sifat atau nilai dari zat-zat kimia yang mereka temukan. Misalnya, oksigen dirujuk sebagai udara yang kehilangan phlogistonnya atau terdeflogistonisasi. Diketahui bahwa sekeping kayu lebih cepat terbakar dalam oksigen ketimbang dalam udara biasa. Diduga, ini dikarenakan udara yang terdeflogistonisasi dapat lebih mudah menyerap phlogiston dari kayu yang terbakar. Jadi jelaslah, kemajuan nyata ilmu kimia hanya bisa dicapai apabila hal-hal mendasar ini dipahami secara tepat. Adalah Lavoisier yang berhasil menyusun potongan teka-teki ini menjadi satu gambar yang utuh dan membawa teori kimia ke jalan yang benar. Pertama-tama, Lavoisier mengatakan bahwa teori phlogiston sama sekali tidak benar, zat bernama phlogiston itu tidak pernah ada. Proses pembakaran terdiri dari kombinasi kimia antara bahan yang terbakar dan oksigen. Kedua, air bukan zat elementer, melainkan senyawa kimia yang terdiri dari oksigen dan hidrogen. Udara juga bukan zat elementer, melainkan terdiri dari campuran dua gas, oksigen dan nitrogen. Semua pernyataan ini tampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi saat ini. Tapi, tidak demikian halnya bagi para pendahulu dan rekan-rekan sezaman Lavoisier. Bahkan setelah Lavoisier merumuskan teorinya dan menyajikan bukti-buktinya kepada mereka, banyak ahli kimia terkemuka menolak menerima ide-idenya. Tapi buku teks brilian Lavoisier, Elements of Chemistry tahun 1789, secara jelas menyajikan hipotesisnya, dan secara meyakinkan menyusun bukti-bukti pendukungnya, sehingga generasi ahli kimia berikutnya meyakininya dengan cepat. Setelah menunjukkan bahwa air dan udara bukanlah unsur kimia, Lavoisier menyertakan satu daftar zat dalam bukunya yang dia percaya merupakan zat elementer. Walaupun daftarnya mengandung beberapa kesalahan,
daftar modern unsur-unsur kimia pada dasarnya merupakan versi perluasan dari tabel Lavoisier. Lavoisier bersama-sama Berthollet, Fourcroy, dan Guiton de Morveau juga merancang sistem penamaan kimia yang rapi. Dalam sistem Lavoisier yang menjadi basis sistem yang digunakan saat ini, komposisi sebuah unsur kimia digambarkan oleh namanya. Untuk pertama kalinya, penggunaan sebuah sistem penamaan yang seragam memungkinkan para ahli kimia di seluruh dunia untuk saling mengkomunikasikan penemuan mereka. Lavoisier merupakan orang pertama yang secara jelas menyatakan prinsip kekekalan massa dalam reaksi kimia. Sebuah reaksi kimia dapat menyusun ulang unsur-unsur yang ada dalam zat-zat yang bereaksi, namun tidak menghancurkan massa yang terlibat dalam reaksi tersebut, dan hasil akhirnya akan memiliki berat yang sama dengan zat-zat penyusunnya. Penekanan Lavoisier terhadap pentingnya pengukuran berat zat kimia yang terlibat dalam sebuah reaksi, membantu mengubah kimia menjadi sebuah ilmu eksakta dan menyiapkan jalan untuk lebih banyak lagi kemajuan dalam ilmu kimia. Lavoisier memberikan beberapa sumbangan kecil pada studi geologi dan sebuah sumbangan besar dalam bidang fisiologi. Dengan percobaan yang teliti, bekerja sama dengan Laplace, dia mampu menunjukkan bahwa proses fisiologis pernapasan pada dasarnya sejajar dengan pembakaran lambat. Dengan kata lain, manusia dan hewan lainnya mengambil energi mereka dari sebuah pembakaran internal yang lambat dari material organik, menggunakan oksigen dalam udara yang mereka hirup. Temuan ini saja yang mungkin dapat dibandingkan dengan penemuan Harvey tentang peredaran darah, sudah cukup untuk menempatkan Lavoisier dalam daftar ini. Lavoisier punya makna penting karena perumusan teori kimia yang dilakukannya membuat ilmu kimia mulai menempuh jalan yang benar. Dia biasanya dirujuk sebagai bapak ilmu kimia modern, dan dia sangat patut mendapatkan gelar tersebut. Seperti sejumlah tokoh dalam daftar ini, Lavoisier mempelajari ilmu hukum semasa muda. Walaupun dia memiliki gelar dalam bidang hukum dan diterima dalam Asosiasi Pengacara Prancis, Lavoisier tak pernah berpraktik hukum. Namun, dia terlibat dalam banyak kerja administratif dan layanan publik. Dia cukup aktif di Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Prancis. Dia juga anggota Ferme Generale, sebuah organisasi yang terlibat dalam pengumpulan pajak. Imbasnya, setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789, pemerintah revolusioner sangat mencurigainya. Akhirnya, dia ditangkap bersama 27 anggota Ferme Generale lainnya. Pengadilan revolusioner mungkin tidak terlalu tepat, namun jelas sangat cepat. Dalam satu hari, yakni pada tanggal 8 Mei tahun 1794, ke-28 orang itu diadili, divonis, dan dipenggal dengan guillotine. Karya-karya Lavoisier diselamatkan oleh istrinya, seorang wanita cerdas yang selama ini membantunya dalam menjalankan riset. Di depan pengadilan, sebuah pembelaan diajukan terhadap Lavoisier, dengan mengemukakan jasa-jasanya untuk negara dan ilmu pengetahuan. Sang hakim menolak pembelaan itu dan menjawab dengan ketus, Republik tidak membutuhkan orang-orang jenius. Yang lebih dekat pada kebenaran adalah komentar salah satu koleganya, ahli matematika besar Lagrange, dibutuhkan waktu sekejap untuk memisahkan kepala itu dari tubuhnya, meski 100 tahun pun mungkin tidak akan menghasilkan kepala seperti itu lagi. Tokoh ke-21, Konstantinus Agung, tahun 280 sampai tahun 337. Konstantinus Agung merupakan kaisar Romawi pertama yang menganut agama Nasrani. Dengan menjadi pemeluk Nasrani dan berkat berbagai kebijakannya yang mendorong pertumbuhannya, dia berperan besar dalam perubahannya dari satu sekte yang dikejar-kejar menjadi agama dominan di Eropa. Konstantinus dilahirkan sekitar tahun 280, di kota Naissus, sekarang Nice, di wilayah yang kini dikenal sebagai Yugoslavia. Ayahnya seorang perwira tinggi tentara Romawi dan Konstantinus menghabiskan masa mudanya di Nikomedia,
tempat istana Kafsar Dioklitus berada. Dioklitus turun tahta pada tahun 305. Ayah Konstantinus, Konstantius, menjadi penguasa bagian barat Kekaisaran Romawi ketika tahun berikutnya Konstantius meninggal dunia. Konstantinus diangkat sebagai kaisar oleh pasukan-pasukannya. Jenderal-jenderal lain menentang keputusan ini dan peperangan sipil pun menyusul. Semua ini berakhir pada tahun 312 ketika Konstantinus mengalahkan pesaingnya yang terakhir, Maxentius, di pertempuran jembatan Milvian di dekat Roma. Konstantinus kini menjadi penguasa tanpa tanding di belahan barat kekaisaran, tetapi jenderal lainnya, Licinius, menguasai bagian timur. Pada tahun 323, Konstantinus menyerang dan mengalahkan Licinius. Sejak dari saat itu sampai wafatnya pada tahun 337, dia menjadi penguasa tunggal Kekaisaran Romawi. Tidak jelas bagaimana Konstantinus memutuskan menganut agama Nasrani. Kisah paling menakjubkan adalah pada malam sebelum pertempuran jembatan Milvian, dia melihat sebuah salib bernyala di langit yang diiringi kata-kata, "Dengan tanda ini, kamu akan menang." Namun, bagaimana caranya dan kapan dia beralih keyakinan, Konstantinus menjadi sangat berdedikasi pada kemajuan Nasrani. Salah satu tindakan pertamanya adalah Maklumat Milan, di mana Nasrani menjadi agama yang diakui dan ditoleransi. Maklumat ini juga mengatur pengembalian harta milik gereja yang disita selama masa penganiayaan sebelumnya dan menetapkan hari Minggu sebagai hari sembahyang. Maklumat Milan tidak didasari semangat toleransi religius. Sebaliknya, masa kekuasaan Konstantinus dapat dikatakan merupakan awal penganiayaan resmi terhadap orang-orang Yahudi yang terus berlangsung di Eropa Kristen selama berabad-abad. Konstantinus tidak pernah menyatakan Nasrani sebagai agama resmi negara. Namun, melalui legislasi dan kebijakan-kebijakan lainnya, dia berbuat banyak dalam mendorong pertumbuhannya. Selama kekuasaannya, masuknya seseorang ke dalam agama Nasrani jelas memperbesar kemungkinannya untuk naik jabatan dalam pemerintahan. Dekrit-dekritnya memberikan banyak hak istimewa dan kekebalan bermanfaat pada gereja. Selain itu, pembangunan beberapa gereja paling ternama di dunia seperti Gereja Kelahiran di Bethlehem dan Gereja Tahta Suci di Yerusalem, dimulai pada saat dia berkuasa. Peran Konstantinus sebagai Kaisar Romawi pertama yang menganut Nasrani cukup untuk membuatnya masuk ke dalam daftar ini. Namun, beberapa tindakannya juga memiliki konsekuensi yang luas jangkauannya. Misalnya, dia membangun kembali dan memperluas kota tua Bizantium, mengubah namanya menjadi Konstantinopel, dan menjadikannya sebagai ibu kota Romawi. Konstantinopel, kini bernama Istanbul, kelak menjadi salah satu kota terbesar di dunia, tetap menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur sampai tahun 1453 dan selama berabad-abad kemudian, menjadi ibu kota Kesultanan Ottoman. Konstantinus juga memainkan peran besar dalam sejarah internal gereja. Untuk mengatasi pertikaian antara para pengikut Arius dan Athanasius, dua ahli teologi Nasrani yang mengajukan doktrin yang saling bertentangan, Konstantinus menyelenggarakan Konsili Nisea pada tahun 325, konsili umum pertama gereja. Konsili ini di mana Konstantinus mengambil peran aktif, mengakhiri perdebatan dengan disahkannya Kredo Nisea yang kemudian menjadi doktrin ortodoks gereja. Yang lebih penting lagi adalah beberapa legislasi sipilnya. Konstantinus memberlakukan undang-undang yang membuat beberapa pekerjaan, misalnya, tukang daging, pemanggang roti, menjadi pekerjaan turun-temurun. Dia juga mengeluarkan dekret yang mengatur bahwa koloni kelas petani penyewa, dilarang meninggalkan tanah garapan mereka. Dalam terminologi modern, dekret ini mengubah koloni menjadi tani hamba yang terikat secara permanen pada tanah. Undang-undang ini dan undang-undang serupa lainnya, membantu meletakkan fondasi-fondasi bagi seluruh struktur sosial Eropa abad pertengahan. Konstantinus memilih untuk tidak dibaptis sampai menjelang kematiannya,
tetapi dia jelas telah menganut agama Nasrani jauh sebelum itu. Selain itu, dia juga jelas tidak meyakini hakikat spiritual kekristenan. Bahkan dengan standar masanya, dia kejam dan tidak berperi kemanusiaan, dan bukan hanya terhadap musuh-musuhnya. Untuk alasan yang tidak jelas, dia mengeksekusi istri dan putra sulungnya pada tahun 326. Mungkin dapat diperdebatkan bahwa berpindahnya Konstantinus ke agama Nasrani tidak terlalu mengubah jalannya sejarah, tetapi sekadar meratifikasi apa yang tak terhindarkan. Walau Kaisar Diokletus berkuasa tahun 284 sampai 305, mendiskriminasi para penganut Nasrani secara keras, tetapi upayanya meredam agama itu tidak terlalu berhasil. Saat itu agama Nasrani sudah terlalu kuat untuk dipadamkan oleh tindakan terkeji sekalipun. Jika kita mempertimbangkan kegagalan Diokletus dalam membasmi agama Nasrani, bisa diduga bahwa cepat atau lambat kekristenan akan berjaya tanpa campur tangan Konstantinus. Spekulasi semacam itu amat menarik, tetapi tidak bisa diambil sebagai kesimpulan. Sulit meyakini bahwa itu yang akan terjadi tanpa Konstantinus. Yang jelas, dengan dukungannya, agama Nasrani berkembang cepat, baik dari segi jumlah penganut maupun pengaruhnya. Dari keyakinan sekelompok kecil orang, agama Nasrani berubah menjadi sebuah agama mapan dan dominan dari imperium terbesar di dunia dalam waktu 1 abad. Jelaslah, Konstantinus merupakan salah satu tokoh kunci sejarah Eropa. Dia berperingkat lebih tinggi daripada tokoh-tokoh yang lebih ternama seperti Alexander Agung, Napoleon, dan Hitler karena pengaruh kebijakan-kebijakannya bertahan begitu lama. Tokoh ke-22, James Watt, tahun 1736 sampai tahun 1819. Penemu asal Skotlandia, James Watt, sosok yang sering digambarkan sebagai penemu mesin uap, merupakan tokoh kunci revolusi industri. Sebenarnya, Watt bukanlah orang pertama yang membangun sebuah mesin uap. Alat serupa telah digambarkan oleh Hero dari Alexandria pada abad pertama. Pada tahun 1698, Thomas Savery mematenkan sebuah mesin uap yang digunakan untuk memompa air. Pada tahun 1712, seorang Inggris bernama Thomas Newcomen mematenkan versi yang telah ditingkatkan kualitasnya. Namun, efisiensi mesin Newcomen masih terlalu rendah, sehingga hanya berguna untuk memompa air keluar dari tambang-tambang batu bara. Watt sendiri mulai meminati mesin uap pada tahun 1764, ketika sedang memperbaiki sebuah model mesin buatan Newcomen. Walaupun Watt hanya menerima pelatihan setahun dalam bidang pembuatan alat, dia punya bakat besar sebagai penemu. Perbaikan yang dilakukannya pada mesin Newcomen begitu pentingnya sampai-sampai adil kiranya jika menganggap Watt sebagai penemu mesin uap pertama yang memiliki kegunaan praktis. Perbaikan besar pertama Watt yang dipatenkannya pada 1769, merupakan penambahan sebuah bilik pengumpul uap yang terpisah. Dia juga menginsulasi silinder uap dan, di tahun 1782, dia menemukan mesin 2 langkah. Bersama perbaikan-perbaikan yang lebih kecil, inovasi ini menghasilkan peningkatan efisiensi mesin uap 4 atau 5 kali lipat. Praktisnya, peningkatan efisiensi ini berarti perbedaan antara penemuan yang cerdas, tetapi tidak banyak gunanya dan sebuah alat yang akan memiliki kegunaan industrial berlipat ganda. Pada tahun 1781, Watt juga menciptakan sebuah set peralatan untuk mengonversi gerakan bolak-balik mesin menjadi gerakan melingkar. Alat ini memberi peningkatan besar pada jenis kegunaan mesin uap. Watt juga menemukan pengatur sentrifugal tahun 1788, yang dapat mengatur kecepatan mesin secara otomatis, sebuah meter tekanan tahun 1790, alat penghitung, alat indikator, dan sebuah klub, selain berbagai penemuan lainnya. Watt sendiri tidak memiliki kecakapan dalam mengelola bisnis. Namun,
Pada tahun 1775, dia membentuk kemitraan dengan Matthew Boulton, seorang insinyur dan pebisnis yang amat handal. Di 25 tahun berikutnya, firma Watt dan Boulton membuat begitu banyak mesin uap, dan kedua mitra tersebut menjadi kaya raya. Tidak mudah memperkirakan arti pentingnya mesin uap. Benar, ada penemuan-penemuan lainnya yang berperan dalam revolusi industri. Ada banyak perkembangan dalam pertambangan, metalurgi dan banyak permesinan industrial lainnya. Beberapa penemuan lainnya, seperti fly sebatel, John Kay, tahun 1733, atau spinning jenny, James Hargreaves, tahun 1764, bahkan mendahului karya Watt. Namun, sebagian besar penemuan lainnya mewakili perbaikan-perbaikan kecil dan tidak satu pun yang bersifat vital bagi revolusi industri. Beda halnya dengan mesin uap yang memainkan peran yang sangat krusial. Tampaknya, revolusi industri akan menempuh jalan yang sangat berbeda. Sebelumnya, walaupun kincir angin dan kincir air telah didayagunakan, sumber utama tenaga tetap berasal dari otot manusia. Faktor ini sangat membatasi kapasitas industri. Dengan ditemukannya mesin uap, batas ini pun dirobohkan. Sejumlah besar energi kini tersedia untuk produksi yang meningkat dengan pesat. Embargo minyak yang terjadi pada tahun 1973 membuat kita waspada betapa kesulitan energi dapat menghambat sebuah sistem industrial. Dalam tingkat tertentu, pengalaman ini dapat memberi pemahaman kepada kita tentang arti pentingnya temuan Watt bagi revolusi industri. Di samping kegunaannya sebagai sumber daya bagi pabrikan, mesin uap punya banyak aplikasi penting lainnya. Pada tahun 1783, Marquis de Jouffroy d'Abans berhasil menggunakan mesin uap untuk memberikan tenaga pada sebuah kapal. Pada tahun 1804, Richard Trevithick membangun lokomotif uap pertama. Model-model awal ini tidak ada yang sukses secara komersial. Namun, dalam beberapa dekade, kapal uap dan jalan kereta api mengubah transportasi air dan darat. Revolusi industri terjadi pada saat yang kira-kira sama dengan revolusi Prancis dan Amerika. Walau tidak langsung tampak jelas pada saat itu, kini kita bisa melihat bahwa revolusi industri ditakdirkan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar pada kehidupan sehari-hari umat manusia daripada kedua revolusi politik itu. Tentu saja, James Watt pun menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah. Tokoh ke-23, Michael Faraday, tahun 1791 sampai tahun 1867. Ini zamannya listrik. Memang benar zaman kita ini kadang disebut zaman angkasa dan kadang disebut zaman atom, tetapi perjalanan luar angkasa dan senjata atom, betapapun potensi pentingnya, hanya punya sedikit pengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Namun kita memakai peralatan listrik setiap saat. Bahkan, aman kiranya bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak ada fitur teknologi yang begitu meresapi dunia modern selain penggunaan tenaga listrik. Banyak tokoh yang memberikan sumbangan dalam penguasaan daya listrik. Charles Augustin de Coulomb, Count Alessandro Volta, Hans Christian Oekschiet, dan André Marie Ampère merupakan beberapa nama terpenting. Namun, menjulang jauh di atas lainnya, terdapatlah dua ilmuwan besar asal Inggris, Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. Walaupun karya kedua orang ini saling melengkapi, mereka bukanlah kolaborator. Prestasi mereka masing-masing membuat mereka layak ditempatkan di posisi yang tinggi dalam daftar ini. Michael Faraday dilahirkan pada 1791 di Newington, Inggris. Dia terlahir dalam keluarga miskin dan mendapatkan sebagian besar pengetahuannya secara mandiri. Pada usia 14 tahun, saat magang di sebuah penjilidan dan toko buku, dia memakai kesempatan itu untuk membaca sebanyak-banyaknya. Saat berusia 20 tahun, dia menghadiri sebuah kuliah yang diberikan ilmuwan ternama Inggris,
Sir Humphrey Davy, dan dia terpesona. Dia menulis surat kepada Davy dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asistennya. Dalam beberapa tahun, Faraday membuat penemuan pentingnya sendiri. Walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan matematika, dia tak tertandingi sebagai seorang fisikawan eksperimental. Inovasi penting pertama Faraday dalam bidang kelistrikan dibuat pada 1821. 2 tahun sebelumnya, Ørsted menemukan bahwa jarum kompas magnet biasa akan beringsut apabila arus listrik dialirkan pada kawat yang berada di dekatnya. Ini membuat Faraday berkesimpulan bahwa jika magnetnya diketatkan, kawatnya mungkin akan bergerak. Berdasarkan kesimpulan ini, dia berhasil membuat satu alat yang kreatif, di mana sebatang kawat akan berputar tanpa henti mengelilingi sebuah magnet selama arus listrik mengaliri kawat tersebut. Sebenarnya, yang ditemukan Faraday adalah motor listrik pertama, alat pertama yang memakai arus listrik untuk membuat sebuah benda bergerak. Walaupun masih primitif, temuan Faraday ini merupakan nenek moyang semua motor listrik yang digunakan di dunia saat ini. Ini merupakan terobosan yang amat besar. Namun, kegunaan praktisnya masih terbatas, sepanjang belum ada metode untuk membangkitkan arus listrik selain baterai kimia primitif yang digunakan pada zaman itu. Faraday yakin pasti ada cara untuk membangkitkan listrik dengan magnet dan dia terus mencari cara tersebut. Nah, sebuah magnet yang diam tidak akan menginduksi arus listrik pada kawat yang berada di dekatnya. Namun, pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa jika sebuah magnet dilewatkan melalui kawat yang membentuk kurva tertutup, arus akan mengalir dalam kawat selama magnet itu bergerak. Efek ini disebut induksi elektromagnetik, dan penemuan hukum yang mengaturnya, hukum Faraday umumnya dianggap sebagai pencapaian terbesar Faraday. Ini merupakan sebuah penemuan monumental untuk 2 alasan. Pertama, hukum Faraday memiliki arti penting fundamental dalam pemahaman kita mengenai elektromagnetisme. Kedua, induksi elektromagnetik bisa dipakai untuk membangkitkan arus listrik yang terus-menerus mengalir, seperti yang Faraday demonstrasikan dengan membangun dinamo listrik pertama. Walaupun pembangkit-pembangkit listrik modern yang memasok listrik pada kota-kota dan pabrik-pabrik di zaman ini jauh lebih canggih ketimbang alat yang diciptakan Faraday, kesemuanya didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik yang sama. Faraday juga memberi sumbangan dalam bidang kimia. Dia menemukan metode mencairkan gas dan menemukan berbagai zat kimia, termasuk benzena. Yang lebih penting adalah karyanya dalam bidang elektrokimia, studi tentang efek kimia dari arus listrik. Percobaan teliti yang dilakukannya mengungkapkan 2 hukum elektrolisis dinamai sesuai namanya dan merupakan landasan ilmu elektrokimia. Dia juga mempopulerkan banyak terminologi penting dalam bidang itu, antara lain anoda, katoda, elektroda, dan ion. Faraday memperkenalkan ide-ide penting dalam bidang fisika mengenai garis gaya magnet dan garis gaya listrik. Dengan menekankan pada medan gaya magnet antara 2 kutub ketimbang magnet itu sendiri, dia membantu menyiapkan jalan untuk banyak kemajuan dalam fisika modern, termasuk persamaan Maxwell. Faraday juga menemukan bahwa jika cahaya berpolar dilewatkan melalui sebuah medan magnet, maka polarisasinya akan berubah. Penemuan ini sangat penting karena inilah indikasi pertama adanya hubungan antara cahaya dan magnetisme. Faraday tidak hanya brilian, tetapi juga tampan. Dia seorang pemberi kuliah ilmu pengetahuan yang sangat populer. Meski demikian, dia sangat rendah hati dan tidak peduli dengan ketenaran, uang dan kehormatan. Dia menolak dianugerahi gelar kebangsawanan dan menolak tawaran menjadi presiden British Royal Society. Pernikahannya panjang dan bahagia, tetapi tidak memiliki anak. Dia meninggal dunia pada 1867 di dekat London. Tokoh ke-24,
James Clerk Maxwell tahun 1831 sampai tahun 1879. Ahli fisika besar asal Inggris, James Clerk Maxwell, paling dikenal karena merumuskan sehimpunan 4 persamaan yang menyatakan hukum dasar kelistrikan dan kemagnetan. Kedua bidang ini telah diselidiki secara luas selama bertahun-tahun sebelum Maxwell, dan sudah diketahui bahwa keduanya memiliki kaitan erat. Namun, walaupun berbagai hukum kelistrikan dan kemagnetan ditemukan, tetapi semua itu hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Sebelum Maxwell, tidak ada sebuah teori yang menyeluruh dan mencakup semua gejala. Dalam himpunan 4 persamaan pendek tetapi sangat rumit, Maxwell mampu secara tepat menggambarkan perilaku dan interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Dengan perumusan ini, dia mengubah sekumpulan fenomena memusingkan menjadi sebuah teori tunggal dan komprehensif. Persamaan Maxwell telah diterapkan dengan luas selama abad terakhir, baik dalam ilmu teoretis maupun terapan. Manfaat terbesar dari persamaan Maxwell adalah bahwa persamaan itu bersifat umum dan berlaku dalam setiap keadaan. Semua hukum kelistrikan dan kemagnetan sebelumnya dapat diturunkan dari persamaan Maxwell, di samping juga sejumlah besar hukum lainnya yang tadinya tidak diketahui. Hasil terpenting dari hukum-hukum baru itu dideduksi oleh Maxwell sendiri. Dari persamaan ciptaannya dapat ditunjukkan bahwa medan magnet mampu berosilasi secara periodik. Osilasi-osilasi ini kini disebut gelombang elektromagnetik, begitu dibangkitkan akan menyebar sampai ke ruang angkasa. Dari persamaan-persamaannya, Maxwell dapat menunjukkan bahwa kisaran kecepatan gelombang elektromagnetik adalah 300.000 km per detik. Maxwell menyadari bahwa ini setara dengan hasil pengukuran kecepatan cahaya. Dari ini, dia secara tepat menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri terdiri dari gelombang-gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, persamaan Maxwell bukan hanya merupakan hukum dasar kelistrikan dan kemagnetan, melainkan juga hukum dasar optik. Sebenarnya, semua hukum optik yang telah dikenal sebelumnya dapat diturunkan dari persamaan-persamaannya, seperti halnya banyak fakta dan hubungan-hubungan sebelumnya yang tidak diketahui. Cahaya yang kasat mata bukanlah satu-satunya tipe radiasi elektromagnetik. Persamaan-persamaan Maxwell mengindikasikan bahwa gelombang elektromagnetik lainnya, yang berbeda dengan cahaya yang kasat mata dalam hal panjang gelombang dan frekuensi, mungkin ada. Kesimpulan teoretis ini belakangan dibuktikan secara mengagumkan oleh Heinrich Hertz, yang mampu sekaligus membangkitkan dan mendeteksi gelombang-gelombang yang tidak kasat mata, yang keberadaannya telah diprediksi Maxwell. Beberapa tahun kemudian, Guglielmo Marconi mendemonstrasikan bahwa gelombang yang tidak kasat mata itu dapat dipakai dalam komunikasi nirkabel dan radio pun menjadi kenyataan. Kini, kita juga menggunakannya untuk televisi. Sinar X, sinar gamma, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet merupakan contoh radiasi elektromagnetik lainnya. Semua dapat dipelajari berkat persamaan-persamaan Maxwell. Walaupun ketenaran utama Maxwell terletak pada sumbangan-sumbangan luar biasanya pada elektromagnetisme dan optik, dia pun memberikan sumbangan penting dalam banyak bidang keilmuan lainnya, termasuk teori astronomi dan termodinamika, yakni studi tentang panas. Salah satu minat khususnya adalah teori kinetik, menyadari bahwa tidak semua molekul gas bergerak dalam kecepatan yang sama. Beberapa molekul bergerak lambat, beberapa lebih cepat, dan beberapa lainnya dalam kecepatan sangat tinggi. Maxwell menyusun sebuah rumus yang menetapkan, pada temperatur tertentu, bagian molekul apa dari gas tertentu yang akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Rumus ini disebut distribusi Maxwell, merupakan salah satu persamaan ilmiah yang paling banyak digunakan dan memiliki kegunaan penting dalam banyak cabang ilmu fisika. Maxwell dilahirkan pada 1831 di Edinburgh, Skotlandia. Dia cepat matang ketika baru berusia 15 tahun,
dia menyajikan sebuah tulisan ilmiah kepada Edinburgh Royal Society. Dia kuliah di Universitas Edinburgh dan lulus dari Universitas Cambridge. Maxwell menghabiskan sebagian besar masa dewasanya sebagai profesor, posisi terakhirnya di Cambridge. Dia menikah, tetapi tidak memiliki anak. Maxwell secara umum dianggap sebagai fisikawan teoritik terbesar dalam masa antara Newton dan Einstein. Karir gemilangnya berakhir secara prematur pada tahun 1879, ketika dia meninggal akibat kanker, sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-49. Tokoh ke-25, Martin Luther, tahun 1483 sampai tahun 1546. Martin Luther, tokoh yang penentangannya terhadap Gereja Katolik Roma melahirkan reformasi Protestan, dilahirkan pada tahun 1483 di kota Eisleben, Jerman. Dia menerima pendidikan universitas yang baik. Untuk sementara waktu, tampaknya karena usulan ayahnya dia mengambil kuliah hukum. Namun, dia tidak menyelesaikan pendidikan hukumnya dan memilih menjadi biarawan Agustinian pada tahun 1512. Dia menerima gelar doktor teologi dari Universitas Wittenberg dan kemudian menjadi staf pengajar di sana. Kritikan Luther terhadap kondisi gereja muncul secara perlahan. Pada tahun 1510, dia melakukan perjalanan ke Roma dan terperangah menyaksikan bagaimana kaum klergi di sana melakukan apapun untuk mendapatkan uang dan menikmati kesenangan dunia. Namun, isu yang memicu protesnya adalah praktik gereja yang menjual surat pengakuan dosa. Sebuah pengakuan dosa merupakan sebuah remisi yang dianugerahkan gereja sebagai penalti atas dosa, bisa berupa pengurangan waktu yang harus ditempuh si pendosa di api penyucian. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Luther menempelkan 95 tesis miliknya yang terkenal di gereja Wittenberg, di mana dia dengan keras mengutuk keduniawian gereja secara umum dan praktik jual beli surat pengakuan dosa secara khusus. Luther mengirimkan satu salinan 95 tesis ini kepada Uskup Agung Mainz. Selain itu, tesis ini dicetak dan salinan-salinannya disebarkan secara luas di wilayah itu. Cakupan protes Luther terhadap gereja dengan cepat meluas. Dia dengan segera menolak mengakui otoritas Paus dan konsili gereja secara umum, menekankan bahwa dirinya akan dibimbing oleh kitab suci dan akalnya sendiri. Tidak heran gereja tidak memandang terlalu ramah pada pendapat ini. Luther dipanggil untuk hadir di hadapan para pejabat gereja. Setelah banyak dengar pendapat dan perintah untuk menyatakan penyesalan, dia akhirnya dinyatakan melakukan bid'ah dan seorang pelanggar hukum oleh Parlemen Worms pada tahun 1521, dan tulisan-tulisannya dinyatakan terlarang. Biasanya, keputusannya akan membuat Luther dibakar hidup-hidup. Namun, pandangannya telah mendapatkan dukungan luas di kalangan masyarakat Jerman dan ada sejumlah pangeran di antara mereka. Walau Luther harus bersembunyi selama kira-kira setahun, dukungan terhadapnya di Jerman cukup kuat untuk memungkinkannya terhindar dari hukuman yang serius. Luther merupakan seorang penulis yang sangat produktif. Banyak tulisannya terbukti berpengaruh secara luas. Salah satu karya terpentingnya adalah terjemahan Injil ke dalam bahasa Jerman. Ini memungkinkan setiap orang yang bisa membaca untuk mempelajari sendiri kitab suci, tanpa bergantung pada gereja atau para pendetanya. Kebetulan, terjemahan Luther yang amat prosaik memiliki pengaruh besar pada bahasa dan sastra Jerman. Tentu saja, teologi Luther tidak dapat dijabarkan di ruang sesempit ini. Salah satu pemikiran kuncinya adalah doktrin pembenaran oleh iman semata, sebuah pemikiran yang diturunkan dari tulisan-tulisan Santo Paulus. Luther percaya bahwa secara kodrat, manusia begitu tercemar oleh dosa sampai-sampai kebaikan saja tidak akan dapat menyelamatkannya dari neraka abadi. Keselamatan hanya dapat datang dari iman dan hanya dengan kemurahan Tuhan. Jika benar demikian,
jelaslah praktik penjualan surat pengampunan dosa tidak benar dan efektif. Itu artinya, pandangan tradisional bahwa gereja merupakan perantara yang diperlukan antara setiap pemeluk Nasrani dan Tuhan, jelas sesuatu yang keliru. Jika seseorang mengikuti doktrin Luther, maka seluruh raison d'être Gereja Katolik Roma akan disapu dengan sekali ayun. Selain mempertanyakan peran hakiki gereja, Luther juga memprotes berbagai kepercayaan dan praktik gereja lainnya. Misalnya, dia menyangkal adanya api penyucian dan menolak larangan seorang pendeta untuk menikah. Dia sendiri pada tahun 1525, menikah dengan seorang mantan biarawati dan mereka memiliki 6 orang anak. Luther meninggal dunia pada 1546 ketika sedang mengunjungi kampung halamannya di Eisleben. Tentu saja, Martin Luther bukanlah pemikir Protestan pertama. Dia didahului seabad sebelumnya oleh Jan Hus di Bohemia dan oleh cendekiawan Inggris, John Wycliffe, pada abad ke-14. Bahkan, Peter Waldo, pemikir Prancis dari abad ke-12 mungkin bisa dianggap sebagai seorang Protestan pertama. Namun efek dari gerakan-gerakan awal ini pada dasarnya bersifat lokal. Sebaliknya, pada tahun 1517, ketidakpuasan terhadap gereja Katolik telah begitu meluasnya sampai-sampai kata-kata Luther pun memicu rantai protes yang merembet cepat ke sebagian besar Eropa. Karena itulah, tepat kiranya Luther dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab atas dimulainya era reformasi. Konsekuensi paling mencolok dari reformasi adalah terbentuknya berbagai sekte Protestan. Walau hanyalah satu cabang dari kekristenan dan bukan yang paling banyak pengikutnya, Protestantisme masih memiliki lebih banyak pengikut ketimbang Buddhisme atau bahkan kebanyakan agama-agama lainnya. Konsekuensi penting kedua dari reformasi adalah menyebarnya perang agama di Eropa tidak lama kemudian. Beberapa peperangan ini misalnya, Perang 30 tahun di Jerman yang berlangsung dari 1618 sampai 1648, banyak memakan korban. Bahkan terlepas dari peperangan, konflik-konflik politik antara kalangan Katolik dan Protestan memainkan peran besar dalam politik Eropa di abad-abad berikutnya. Reformasi pun punya peran kurang mencolok, tetapi penting dalam perkembangan intelektual Eropa Barat. Sebelum tahun 1517, hanya ada satu gereja yang mapan, Gereja Katolik Roma, dan para penentangnya dicap melakukan bid'ah. Atmosfer semacam ini jelas tidak kondusif bagi pemikiran independen. Setelah reformasi, seiring dengan semakin banyaknya negara yang menerima prinsip kebebasan berpikir religius, semakin aman pula untuk memikirkan hal-hal lain. Hal lain mungkin juga patut dicatat. Kebanyakan tokoh dalam daftar ini datang dari Inggris melebihi negara-negara lainnya. Jerman merupakan penyumbang terbesar kedua. Bahkan, secara keseluruhan, daftar ini didominasi oleh orang-orang yang datang dari negara-negara penganut Protestan di utara Eropa atau Amerika. Namun, kita dapat mencatat bahwa hanya 2 dari sekian banyak tokoh itu, yakni Gutenberg dan Charlemagne yang hidup sebelum tahun 1917. Sebelum tahun itu, kebanyakan tokoh dalam daftar ini datang dari belahan dunia lain. Orang-orang yang tinggal di negara-negara yang kini merupakan negara Protestan hanya memberi sedikit sumbangan pada budaya dan sejarah dunia. Ini jelas menunjukkan bahwa Protestantisme atau reformasi mungkin bertanggung jawab atas fakta, bahwa terdapat begitu banyak orang penting dari wilayah itu dalam 450 tahun terakhir. Mungkin kebebasan berpikir yang lebih besar di wilayah-wilayah inilah yang menjadi faktor pentingnya. Luther bukannya tanpa cacat. Walau merupakan seorang pemberontak melawan otoritas religius, dia sendiri sangat tidak toleran terhadap orang yang tidak bersepakat dengannya dalam masalah religius. Mungkin, karena ketidaktoleranan Luther inilah, yang sebagian menyebabkan perang-perang agama di Eropa terjadi dengan lebih keras dan berdarah di Jerman ketimbang di Inggris.
Selain itu, Luther sangat antisemit dan tulisan-tulisannya yang begitu keras tentang orang Yahudi, mungkin turut membuka jalan bagi era Hitler di Jerman pada abad ke-20. Luther sering menekankan pentingnya kepatuhan terhadap otoritas sipil yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Mungkin, motivasi dasarnya adalah penolakannya terhadap campur tangan gereja dalam pemerintahan sipil. Patut diingat bahwa reformasi bukan sekadar pertikaian teologis. Dalam cakupan tertentu, reformasi merupakan pemberontakan nasional Jerman terhadap pengaruh Roma. Inilah sebagian alasan mengapa Luther menerima begitu banyak dukungan dari para pangeran Jerman. Namun, apapun niat Luther, pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkannya tampaknya mendorong banyak pemeluk Protestan di Jerman untuk menerima absolutisme dalam hal politik. Dengan cara ini pula, tulisan-tulisan Luther mungkin telah membantu menyiapkan jalan bagi era Hitler. Sejumlah orang mungkin bertanya mengapa Martin Luther tidak ditempatkan lebih tinggi dalam daftar ini. Pertama-tama, walaupun Martin Luther mungkin sangat penting bagi masyarakat Eropa dan Amerika, dia amat kurang penting bagi masyarakat Asia dan Afrika yang relatif hanya sedikit memiliki pemeluk Nasrani. Bagi masyarakat China, Jepang, atau India, perbedaan antara Katolik dan Protestan tidaklah penting. Seperti halnya tidak banyak orang Eropa yang tertarik dengan perbedaan dua mazhab Islam, Sunni dan Syiah. Kedua, Luther secara relatif merupakan tokoh baru dalam sejarah dan cakupan pengaruhnya pada sejarah manusia tidak seluas Nabi Muhammad, Buddha atau Musa. Selain itu, selama beberapa abad terakhir, kepercayaan religius telah mengalami kemerosotan di Barat, dan pengaruh agama pada kehidupan manusia akan jauh lebih kecil dalam 1000 tahun mendatang ketimbang yang telah berlangsung 1000 tahun ini. Jika kepercayaan religius terus mengalami kemerosotan, Luther akan tampak jauh kurang penting bagi para ahli sejarah di masa mendatang, dibandingkan bagi kita di saat sekarang. Terakhir, harus diingat bahwa dalam jangka panjang pertikaian religius pada abad ke-16 dan 17, tidak mempengaruhi manusia sebanyak yang kemajuan ilmu pengetahuan lakukan pada masa yang sama. Inilah alasan utama mengapa Luther ditempatkan di bawah Kopernikus yang merupakan rekan sezamannya, walaupun Luther memainkan peran individu yang lebih besar dalam reformasi Protestan, ketimbang yang Kopernikus mainkan dalam revolusi ilmu pengetahuan. Tokoh ke-26, George Washington, tahun 1732 sampai tahun 1799. George Washington dilahirkan pada tahun 1732 di Wakefield, Virginia. Dia putra seorang pemilik kebun yang kaya raya. Dia mendapat warisan tanah pertanian yang cukup luas ketika berusia 20 tahun. Sejak tahun 1753 sampai tahun 1758, Washington berdinas di ketentaraan, aktif dalam perang melawan orang-orang Prancis dan Indian, dan mendapat pengalaman militer dan prestis. Dia kembali ke Virginia pada akhir 1758 dan menyatakan berhenti dari ketentaraan. Tidak lama kemudian, dia menikahi Marthe Dandridge Curtis, seorang janda kaya dengan 2 anak. Dia sendiri tidak memiliki anak. Washington menghabiskan 15 tahun berikutnya untuk mengelola perkebunannya dan dilakukannya dengan sangat cakap. Pada tahun 1774, ketika dia dipilih menjadi anggota delegasi Virginia ke Kongres Kontinental pertama, dia salah satu orang terkaya di koloni-koloni itu. Pada awalnya Washington bukanlah penganjur kemerdekaan. Namun, pada Juni tahun 1775, Kongres Kontinental kedua di mana dia juga hadir, memilihnya dengan suara bulat sebagai komandan tentara kontinental. Pengalaman militernya, kekayaan dan reputasinya, penampilan fisiknya, tubuhnya kekar dengan tinggi 188 cm, dan daya tahan yang kuat,
bakat administratifnya di atas segalanya, determinasi dan keteguhan karakternya menjadikannya pilihan logis untuk posisi itu. Selama perang, dia berdinas tanpa dibayar dengan dedikasi yang patut diteladani. Pencapaian paling penting Washington terjadi antara Juni tahun 1775, ketika dia mengambil tongkat komando tentara kontinental, dan Maret tahun 1797 ketika masa jabatan keduanya sebagai presiden berakhir. Dia meninggal di rumahnya di Mount Vernon, Virginia, pada Desember tahun 1799. Posisi Washington sebagai tokoh dominan dalam pendirian Amerika Serikat dapat dirunut pada peran-peran penting yang dimainkannya. Pertama, dia pemimpin militer yang berhasil dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Memang benar Washington sama sekali bukan jenius dalam hal kemiliteran. Jelas kelasnya masih jauh dibandingkan para jenderal seperti Alexander Agung atau Julius Caesar, dan keberhasilannya juga disebabkan oleh ketidakcakapan mengejutkan para komandan Inggris yang melawannya, selain kecakapannya sendiri. Meski begitu, patut diingat bahwa beberapa komandan tentara Amerika lainnya menerima kekalahan telak, sedangkan Washington walau beberapa kali menderita kekalahan kecil, sukses meneruskan perang sampai berakhir dengan sukses. Kedua, Washington merupakan presiden konvensi konstitusional. Walau ide-ide Washington tidak berperan besar dalam menyusun konstitusi Amerika, dukungan dan ketenaran namanya memainkan peran besar dalam proses ratifikasi dokumen oleh para pemerintah negara bagian. Pada masa itu, konstitusi yang baru mendapatkan banyak tentangan. Jika bukan karena pengaruh Washington, bisa jadi konstitusi tidak akan disahkan. Ketiga, Washington merupakan presiden Amerika Serikat pertama. Amerika Serikat sungguh beruntung memiliki presiden pertama dengan kaliber dan karakter seperti George Washington. Seperti yang bisa dilihat dari sejarah, banyak negara Amerika Selatan dan Afrika, sebuah negeri baru terlalu mudah bahkan walaupun dimulai dengan konstitusi yang demokratik, terperosok ke sebuah kediktatoran militer. Sementara Washington merupakan pemimpin yang cukup tegas dalam mencegah perpecahan di negerinya. Dia tidak berambisi untuk memegang kekuasaan tak terbatas. Dia tidak ingin menjadi seorang raja atau diktator, dan dia menegakkan sebuah presiden peralihan kekuasaan secara yang damai, presiden yang diikuti di Amerika Serikat sampai sekarang. George Washington bukan seorang pemikir original atau tajam seperti beberapa pemimpin Amerika lainnya di masa itu, seperti Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, dan Benjamin Franklin. Namun, dia jauh lebih penting daripada pemikir-pemikir hebat itu, karena Washington memasok unsur vital bagi kepemimpinan eksekutif, baik di masa perang maupun damai. Tampaknya, sebuah gerakan politik tidak mungkin akan berhasil. Sumbangan Madison dalam pembentukan Amerika Serikat terhitung penting, sumbangan Washington nyaris tidak ternilai. Peringkat George Washington dalam daftar ini tergantung sampai tahap tertentu pandangan kita terhadap arti penting sejarah Amerika Serikat. Wajarnya, sebuah perkiraan imparsial atas arti penting itu sulit dilakukan seorang warga Amerika saat ini. Walaupun di pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat memiliki posisi kekuatan militer dan pengaruh politik yang lebih besar daripada Kekaisaran Romawi pada masa jayanya. Kekuasaan politik ini tampaknya tidak akan bertahan sepanjang masa kejayaan Romawi. Di pihak lain, tampak jelas bahwa beberapa perkembangan teknologi di Amerika Serikat akan dianggap sangat berbobot oleh kebudayaan-kebudayaan lainnya, dan di masa-masa berbeda. Penemuan pesawat terbang, misalnya, dan pendaratan manusia di bulan merupakan pencapaian yang diimpikan orang sejak berabad-abad lalu, dan tampaknya tidak mungkin bila penemuan senjata nuklir akan dianggap sebagai pencapaian yang tidak penting. Karena George Washington merupakan tokoh politik Amerika yang secara garis besar setara dengan Augustus Caesar bagi Romawi, tampaknya cukup masuk akal bila dia ditempatkan berdekatan dengan Augustus pada daftar ini.
Washington diberikan posisi yang agak lebih rendah karena pada dasarnya masa kepemimpinannya jauh lebih singkat, dan karena begitu banyak orang seperti Thomas Jefferson dan James Madison yang juga berperan penting dalam pembentukan Amerika Serikat. Namun, Washington diberi peringkat lebih tinggi daripada tokoh-tokoh semacam Alexander Agung dan Napoleon, karena pencapaiannya bertahan jauh lebih lama. Tokoh ke-27, Karl Marx, tahun 1818 sampai tahun 1883. Karl Marx, sang pendiri utama sosialisme ilmiah, dilahirkan pada tahun 1818 di kota Trier, Jerman. Ayahnya seorang pengacara. Pada usia 17 tahun, Karl masuk di Universitas Bonn untuk juga belajar ilmu hukum. Belakangan, dia pindah ke Universitas Berlin dan akhirnya meraih gelar PhD dalam bidang filsafat dari Universitas Jena. Marx kemudian beralih ke jurnalisme, dan untuk beberapa waktu menjadi editor Rheinische Zeitung di Cologne. Namun, pandangan-pandangan politiknya yang radikal membuatnya dalam kesulitan dan dia pindah ke Paris. Di sana dia bertemu Friedrich Engels. Tali persahabatan dan kesamaan pandangan politik yang mereka bangun akan bertahan sepanjang hidup mereka. Walau masing-masing menulis sejumlah buku atas nama mereka sendiri, kolaborasi intelektual mereka begitu rapat sampai-sampai keluaran gabungan mereka dapat dianggap sebagai pencapaian bersama. Sebenarnya, Marx dan Engels diperlakukan sebagai entri gabungan dalam buku ini, walau hanya nama Marx yang dicantumkan, karena pada umumnya dia dianggap, dan saya pikir anggapan itu tepat, merupakan mitra yang lebih dominan. Tidak lama kemudian Marx diusir dari Prancis, dan pindah ke Brussels. Di sanalah, pada tahun 1847, dia menerbitkan karya penting pertamanya The Poverty of Philosophy. Tahun berikutnya, dia dan Engels bersama-sama menulis Komunis Manifesto, karya mereka yang paling banyak dibaca orang. Belakangan pada tahun itu, Marx kembali ke Cologne, tetapi diusir lagi beberapa bulan kemudian. Dia lalu pindah ke London, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya. Walaupun dia mendapatkan sedikit uang sebagai jurnalis, Marx menghabiskan sebagian besar waktunya di London untuk melakukan riset dan menulis buku tentang politik dan ekonomi. Pada tahun-tahun itu, Engels membantu sebagian besar keuangan Marx dan keluarganya. Jilid pertama Das Kapital karya terpenting Marx muncul pada tahun 1867. Ketika Marx meninggal dunia pada tahun 1883, dua jilid berikutnya belum selesai, keduanya diedit dan diterbitkan oleh Engels dari catatan dan naskah yang ditinggalkan Marx. Tulisan-tulisan Marx merupakan basis teoretis dari komunisme, selain juga berbagai bentuk modern sosialisme. Pada waktu Marx meninggal, belum ada satu negara pun yang mempraktikkan ide-idenya. Dalam waktu satu abad, pemerintahan komunis telah berdiri di banyak tempat, termasuk Rusia dan China, dan berbagai gerakan yang berbasiskan tulisan-tulisannya bangkit di lusinan negeri lainnya dan pernah coba merebut kekuasaan. Aktivitas partai-partai Marxis yang mencakup propaganda, pembunuhan, terorisme, dan pemberontakan dalam mencapai kekuasaan, ditambah perang represi brutal, dan pembersihan berdarah setelah kekuasaan tercapai, membuat dunia terus bergolak selama bertahun-tahun dan menyebabkan kematian 100 juta orang. Tidak ada filsuf dalam sejarah yang memiliki pengaruh begitu besar di dunia, pada abad setelah dia menulisnya. Anda boleh percaya seperti juga saya, bahwa Marxisme sama saja dengan bencana, baik secara ekonomi maupun politik, tetapi jelas ini bukan gerakan yang tidak berarti. Sebenarnya, satu-satunya alasan Marx tidak diberi peringkat lebih tinggi dalam buku ini adalah karena dia harus berbagi pujian atau cacian atas apa yang telah menimpa banyak orang, termasuk tokoh-tokoh terkemuka, seperti Lenin, Stalin, dan Mao Zedong. Memandang apa yang terjadi,
jelas Marx patut mendapatkan peringkat tinggi dalam daftar kita. Masalahnya, seberapa tinggi? Bahkan jika kita mengakui pengaruh besar komunisme, kita masih dapat mempertanyakan pengaruh Marx sendiri dalam gerakan komunis. Tindakan praktis pemerintahan Soviet tidak diatur secara ketat oleh karya-karya Marx. Dia menulis soal konsep-konsep seperti dialektika Hegelian dan nilai lebih tenaga kerja. Abstraksi-abstraksi seperti itu tampaknya tidak begitu berpengaruh pada politik harian pemerintah Rusia ataupun China. Telah disebutkan bahwa teori Marxis tentang ekonomi sangat keliru. Jelas beberapa prediksi Marx terbukti keliru. Misalnya, dia meramalkan bahwa di negeri-negeri kapitalis, kelas pekerja akan menjadi semakin miskin seiring dengan waktu. Jelas ini tidak terjadi. Marx juga meramalkan bahwa kelas menengah akan tereliminasi, di mana sebagian besar anggotanya jatuh kembali ke kelas proletariat, dan hanya beberapa yang berhasil memanjat menjadi kelas kapitalis. Jelas ini juga tidak terjadi. Dia juga tampaknya percaya bahwa peningkatan mekanisasi akan mengurangi keuntungan-keuntungan yang didapat para kapitalis, ramalan yang bukan hanya keliru, melainkan juga agak konyol. Namun, apakah teori ekonomi benar atau salah tidak ada hubungannya dengan pengaruh Marx. Arti penting seorang filsuf tidak terletak pada ketepatan pandangan-pandangannya, tetapi pada faktor apakah ide-idenya menggerakkan kalangan orang untuk bertindak. Berdasarkan hal itu, Marx jelas memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Gerakan Marxis biasanya menekankan 4 pemikiran dasar. 1. Beberapa orang kaya hidup dalam kemewahan, sementara kebanyakan pekerja hidup dalam kemiskinan. 2. Cara untuk meluruskan ketidakadilan ini adalah dengan mendirikan sebuah sistem sosialis, yakni sebuah sistem di mana alat-alat produksi dikuasai oleh negara, bukannya oleh swasta atau perorangan. 3. Dalam sebagian besar kasus, satu-satunya cara untuk mendirikan sistem ini adalah melalui revolusi kekerasan. 4. Untuk menjaga sistem sosialis ini, kediktatoran Partai Komunis harus dipelihara selama beberapa waktu. Ketiga pemikiran pertama sudah dinyatakan jauh sebelum Marx. Pernyataan keempat diambil sebagian dari pemikiran Marx mengenai kediktatoran proletariat. Namun, panjangnya masa kediktatoran Soviet tampaknya lebih merupakan hasil praktik Lenin dan Stalin daripada tulisan-tulisan Marx. Karena itu, sejumlah klaim menyatakan bahwa pengaruh Marx pada komunisme lebih banyak di atas kertas daripada kenyataan, dan bahwa penghormatan pada tulisan-tulisannya lebih menyerupai etalase, satu upaya untuk mengklaim pembenaran ilmiah pada ide-ide dan kebijakan-kebijakan yang pastinya akan diadopsi pula. Sementara ada benarnya, klaim-klaim tersebut jelas terlalu ekstrim. Lenin misalnya, tidak hanya mengklaim sebagai pengikut ajaran Marx, dia benar-benar membaca karya-karya Marx, sepenuhnya menerima dan meyakini dirinya mengikuti ajaran itu. Hal serupa terjadi juga diakui Mao Zedong dan banyak pemimpin komunis lainnya. Memang benar ide-ide Marx telah disalahpahami atau digubah ulang, tetapi hal serupa juga terjadi pada pemikiran-pemikiran Yesus, Buddha, atau Nabi Muhammad. Jika semua kebijakan utama dari berbagai pemerintahan dan gerakan Marxis berpijak langsung dari tulisan-tulisan Karl Marx, maka dia akan berperingkat lebih tinggi dalam daftar ini. Beberapa pemikiran Marx misalnya, paham yang menarik tentang interpretasi ekonomi atas sejarah, tampaknya akan terus memiliki pengaruh, walau komunisme sendiri pada akhirnya padam. Yang jelas, satu faktor besar dalam menentukan seberapa tinggi peringkat Marx adalah perkiraan tentang arti penting komunisme dalam sejarah dunia dari kacamata jangka panjang. Seabad setelah meninggalnya Marx, ada lebih dari 1 miliar orang yang setidaknya di atas kertas menjadi pengikutnya. Ini jumlah yang lebih besar daripada jumlah pengikut ideologi lainnya yang pernah ada, bukan hanya dalam jumlah mutlak, melainkan juga sebagai bagian dari total populasi manusia.
Fakta ini memberikan harapan bagi banyak pengikut komunis, dan ketakutan banyak orang anti-komunis, bahwa di masa depan kita akan menyaksikan kemenangan komunisme di seluruh dunia. Di edisi pertama buku ini, saya menulis, walaupun kita tidak bisa yakin seberapa jauh komunisme akan berjalan dan seberapa lama akan bertahan, jelaslah sekarang bahwa ideologi ini tertanam secara kukuh dan akan memiliki pengaruh besar terhadap dunia, setidaknya dalam beberapa abad ke depan. Kini tampaknya perkiraan itu terlalu pesimistis. Dengan disangkalnya komunisme oleh Rusia, oleh republik-republik lainnya dari ex-Uni Soviet, dan oleh sebagian besar negara yang pernah menjadi klien negara Uni Soviet, peran Marxisme di dunia jelas telah banyak merosot dalam beberapa tahun terakhir, dan kita mendapatkan kesan bahwa kemerosotan ini tidak akan bisa dibalikkan lagi. Jika itu yang terjadi, dan saya pikir memang terjadi, maka tampaknya selang waktu di mana Marxisme menjadi kekuatan besar hanyalah berusia sekitar 1 abad, bukan berabad-abad. Karena itu, pengaruh keseluruhan Karl Marx akan jauh lebih kecil daripada yang saya perkirakan dalam edisi pertama buku ini. Dia akan tetap jauh lebih penting daripada Napoleon maupun Hitler. Pengaruh kedua orang ini jauh lebih singkat daripada Marx dan jauh lebih kecil secara geografis.